Halo para penggemar solo leveling. Setelah memenangkan pertarungan sengit melawan Kargalgan, Jinwo sekali lagi membuktikan kekuatannya dengan mengubah musuhnya menjadi prajurit bayangan. Perjalanan Jinwo menuju puncak masih panjang, dan tantangan yang lebih besar sudah menanti. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan menampilkan Wo Jinchul dan Cha Ha-ein yang tampak sangat terkejut ketika mereka melihat Jinwo bisa merubah Kargalgan menjadi prajurit bayangannya. Sementara setelah Jinwo memberikan nama kepada prajurit bayangan barunya dengan nama Tas, di sini Jinwo langsung dikejutkan dengan kemunculan Wo Jinchul dan Cha Ha-ein di ruangan bos tersebut. Hingga membuat Jinwo sangat kebingungan bagaimana ia harus kabur dari situasi yang sulit ini. Namun ketika para hunter lain juga ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada Jinwo soal kekuatannya, tanpa diduga oleh Jinwo, ternyata Wo Jinchul langsung melindunginya dari keingintahuan mereka dengan berkata, "Kami dari Asosiasi Hunter Divisi Pengawas. Asosiasi kamilah yang akan mengawasi Hunter Sung Jinwo, dan hal ini adalah masalah yang tidak bisa diumbar ke publik. Begitu kami keluar dari dungeon, kami akan menjelaskannya. Tapi tolong rahasiakan apa yang kalian lihat tadi. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi asosiasi untuk informasi lebih lanjut." Tidak diragukan lagi, ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menghindarkan Jinwo dari permasalahan yang lebih parah. Apalagi, Jinwo baru saja menunjukkan kekuatan yang melampaui rank S di hadapan guild terbaik Korea Selatan. Begitu Wo Jinchul ingin membawa Jinwo keluar dari dungeon ini, tiba-tiba Son Ki-hun segera mendekati Jinwo untuk mengucapkan terima kasih, karena berkat Jinwo lah, mereka semua masih bertahan hidup sampai sekarang. Sedangkan di sisi Cha Ha-ein yang tidak bisa berkata-kata lagi, dia justru tampak salah tingkah karena salah bawa senjata. Lalu tak lama setelah Jinwo keluar dari dungeon dengan dikawal oleh divisi pengawas asosiasi Hunter. Di sini terlihat Jinwo yang langsung pergi mengunjungi Yo Jin-ho untuk memenuhi janjinya. Dalam pertemuan ini, Yo Jin-ho ingin memberitahu kepada Jinwo tentang hasil pembicaraan dengan ayahnya. Pada intinya, dia sudah mendapatkan izin untuk menjadi master di Guild Yojin, tapi dengan satu syarat, Jinwo harus bergabung dengan mereka. Sementara ketika Jinwo baru saja ingin mengatakan sesuatu soal keputusannya, di tempat berbeda, terlihat ada Son Ki-hun yang datang menemui Master Guild Hunters Choi Jong-in untuk memberikan laporan. Choi Jong-in tampak sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jinwo telah mengikuti raid mereka sebagai penambang dan pembawa barang. Son Ki-hun menjelaskan, ia sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Jinwo pada saat itu. Tapi Son Ki-hun sangat yakin, tujuan Jinwo bukanlah untuk mengganggu raid mereka. Pada awalnya Jinwo hanya berencana untuk mengamati dari sudut pandang pembawa barang. Namun karena kekuatan bos melebihi perkiraan, dan mereka tidak bisa membereskannya sendirian. Menurut Son Ki-hun, Jinwo pasti berpikir kalau situasi saat itu sangatlah berbahaya, hingga dia pun memutuskan untuk membantu. Lalu ketika Son Ki-hun juga melaporkan soal kemampuan Jinwo yang bisa mensumon makhluk dalam jumlah banyak, di dalam benaknya Choi Jong-in kemudian berkata, "Pergerakannya seperti hunter tipe assassin. Tapi kenapa dia bisa memanggil makhluk yang sangat banyak? Ditambah lagi, dia juga punya kemampuan untuk menjadikan monster yang sudah mati sebagai anak buahnya. Itu adalah kemampuan yang baru kita ketahui saat ini. Tapi jika dia masih punya kemampuan lainnya yang belum kita ketahui?" Choi Jong-in yang penasaran kemudian mengajukan pertanyaan yang sulit kepada Son Ki-hun. "Kalau dia sekuat itu, menurutmu siapa yang lebih kuat di antara kami berdua?" Son Ki-hun menjawab, untuk melindungi kelemahan dari setiap peranan yang ada di dalam raid, tentunya setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Seperti halnya berperan sebagai penyerang tanker dan support, setiap anggota memiliki peranan yang bisa saling menutupi kelemahan masing-masing. Tapi Jinwo adalah pengecualian. Sementara ketika Son Ki-hun balik bertanya kepada Choi Jong-in, apakah dia bisa menyelesaikan dungeon tingkat tinggi seperti rank A sendirian? Disinilah Choi Jong-in jadi dibuat sangat terkejut mendengar pertanyaan Son Ki-hun. Karena tidak peduli sekuat apapun dirinya, Choi Jong-in sadar ia pasti akan kesusahan untuk menjaga pertahanannya jika ia dikepung oleh monster. Bahkan setelah Choi Jong-in mengetahui seberapa kuat Sung Jinwo sebenarnya, sontak Choi Jong-in malah merasa sebutan tentara terhebat miliknya jadi terdengar menggelikan. Dalam hal ini Son Ki-hun juga sadar bahwa dia tidak punya hak untuk membahas tentang proses perekrutan anggota guild. Tapi mengingat betapa hebatnya Jinwo, Son Ki-hun sangat berharap agar Choi Jong-in harus merekrut Jinwo menjadi anggota Guild Hunters. Di keesokan harinya, tibalah saat di mana evaluasi rank Jinwo akan diumumkan. Dan bersamaan dengan itu, ternyata para reporter sudah berkumpul di depan gedung Asosiasi Hunter, karena ada seorang artis bernama Lee Min-sung yang ingin mengumumkan evaluasi ranknya juga. Ketika para reporter itu melihat Baek Yun-ho dan Choi Jong-in yang ternyata juga hadir di sana,
Lantas para reporter itu langsung menanyakan, apakah mereka berdua kesini untuk merekrut Hunter Lee Min-sung. Namun setelah mendengar jawaban dari Baek Yun-ho dan Choi Jong-in, bahwa mereka tidak berniat untuk merekrut Lee Min-sung, melainkan untuk menghadiri urusan lain. Sontak para reporter tersebut jadi merasa kecewa, karena mereka pikir akan ada berita bagus hari ini. Sementara, ketika Choi Jong-in dan Baek Yun-ho saling bertengkar untuk memperebutkan Jinwo menjadi anggota guild mereka masing-masing. Di sini terlihat ada seorang Master Guild Reaper bernama Lim Tae-ju yang datang menghampiri mereka berdua. Lim Tae-ju kemudian bertanya kepada Baek Yun-ho dan Choi Jong-in, apakah mereka bertengkar untuk memperebutkan Lee Min-sung. Namun dengan serentak keduanya menjawab, kami tidak peduli dengan Lee Min-sung, Lee Min-gyu, atau Lele apapun terserah milikmu itu. Tak lama ketika Lee Min-sung turun dari mobil dan langsung melakukan wawancara dengan para reporter. Jinwo yang baru tiba di sana sontak jadi bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan kerumunan orang ini? Namun setelah Jinwo melewati kerumunan itu tanpa mempedulikan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Jinwo malah dihadang oleh pengawal Lee Min-sung karena dia pikir Jinwo ini hanyalah hunter kroco yang ingin mengacaukan debut Lee Min-sung. Hingga sampailah ketika Lee Min-sung memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Jinwo dari sana. Pada saat itulah ketua asosiasi Hunter Go Gun-hee datang menghampiri mereka sembari berkata, atas perintah siapa kau mengusir dia? Pria itu adalah tamu kami. Ketika ketua Go Gun-hee langsung mengajak Jinwo memasuki ruangan tanpa mempedulikan Lee Min-sung. Sontak hal itu telah membuat para reporter jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa pria tadi? Dan kenapa ketua asosiasi Hunter sampai repot-repot mengantarnya masuk? Bahkan di saat Lee Min-sung baru saja menyampaikan kepada para reporter bahwa dia juga ingin masuk untuk berdiskusi dengan pihak asosiasi. Lagi-lagi semuanya kembali dikejutkan dengan Wo Jinchul yang langsung menghentikan Lee Min-sung sembari berkata, ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi. Jadi sebelum evaluasi selesai pada jam 11, maka tidak ada yang boleh memasuki gedung ini. Lee Min-sung yang mendengarnya sontak jadi kesal dan langsung mengancam Wo Jinchul untuk membiarkannya masuk. Karena ayahnya sudah memberikan donasi terbanyak ke asosiasi Hunter. Namun ketika Lee Min-sung juga bertanya, apakah Hunter tadi adalah Hunter hebat, hingga asosiasi berani mengabaikan dirinya. Di saat itulah Wo Jinchul mulai merasa kesal dengan Lee Min-sung, lalu ia berkata, kalau aku menjawab pertanyaan itu, apakah kau bisa mengatasi konsekuensinya? Begitu Lee Min-sung jadi lemas ketakutan setelah terintimidasi oleh kekuatan Wo Jinchul. Scene kembali berfokus ke sisi Jinwo dan ketua Go Gun-hee yang masih dalam perjalanan ke ruang evaluasi. Hingga setelah mereka juga bertemu dengan Baek Yun-ho dan Choi Jong-in yang sudah menunggu kedatangan Jinwo sejak 1 jam yang lalu. Pada akhirnya, Jinwo pun telah tiba di tempat tujuan dan ia langsung diminta oleh seorang petugas untuk menjelaskan seperti apa kemampuannya. Jinwo kemudian langsung mengeluarkan satu prajurit bayangannya sembari mengatakan, aku bisa melakukan ini. Namun berhubung Go Gun-hee masih belum yakin apakah cuma ini saja kemampuan Jinwo. Sialnya, Jinwo sudah tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi dan ia terpaksa memanggil beberapa prajurit bayangannya di hadapan mereka. Semua orang tampak sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, bagaimana Jinwo bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Ditambah lagi ketika mereka mendengar Jinwo yang mengungkapkan bahwa ia bisa mengendalikan setidaknya 100 makhluk. Seketika, keterkejutan mereka langsung berubah menjadi kengerian, lalu Baek Yun-ho berkata di dalam benaknya, sungguh energi sihir yang sangat kuat, dia tidak bisa dibandingkan pada saat aku bertemu dengannya waktu itu. Sudah sangat jelas, dia yang sekarang jauh melampauiku. Setelah evaluasi rank Jinwo selesai dilakukan, kini Jinwo telah mendapatkan lisensi Hunter rank S kelas Mage dan kekuatannya telah diakui oleh semua orang. Belum lagi karena Jinwo tidak sengaja menampakkan dirinya di hadapan para reporter, sekarang berita tentangnya yang menjadi Hunter rank S ke-10 di Korea telah tersebar di media secara live. Bahkan karena berita itu tidak hanya tersebar di seluruh penjuru Korea saja, tapi juga sampai ke media televisi Amerika. Sontak hal itu telah membuat Hwang Dong-su jadi sangat kesal saat ia mengetahui kalau Jinwo ternyata masih hidup. Sementara, ketika Baek Yun-ho baru saja ingin membantu Jinwo terbebas dari kerumunan para reporter tersebut, tiba-tiba Jinwo sudah berpindah ke sisi lainnya hingga sangat mengejutkan semua orang yang melihat kejadian itu. Bahkan saking cepatnya pergerakan Jinwo, mata Baek Yun-ho tidak bisa melihat pergerakannya hingga membuat Baek Yun-ho kena mental. Baek Yun-ho sudah tahu kalau Jinwo memang kuat, tapi ternyata kekuatan yang dia tunjukkan di ruang evaluasi tadi masih belum seberapa. Setelah kejadian ini, Baek Yun-ho jadi mengakui bahwa Jinwo yang sekarang pasti lebih kuat darinya dan Choi Jong-in. Dan dia juga yakin mungkin sumber kekuatan Jinwo bukanlah dari kebangkitan ganda, melainkan Jinwo adalah hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus. Scene kemudian berganti ke sisi Yo Jin-ho dan ayahnya yang juga melihat berita kenaikan rank Jinwo ke rank S.
Yo Jinho yang saat itu ditanyai oleh ayahnya, apakah dia berhasil merekrut Sung Jinwo ke guild mereka? Lantas Yo Jinho langsung memberitahu ayahnya bahwa ia tidak bisa merekrut Jinwo. Karena alih-alih bergabung ke guild lain, ternyata Jinwo lebih memilih untuk membuat guildnya sendiri, bahkan ia juga mengundang Yo Jinho sebagai wakil master di guildnya nanti. Kembali lagi ke sisi Jinwo yang saat ini telah meninggalkan gedung evaluasi rank hunter. Di sini Jinwo pun langsung pergi ke toko pelelangan untuk mencari artefak pelindung dari panas api ketika ia kembali ke dungeon Kastil Iblis nanti. Jinwo kemudian dibawa oleh penjaga toko itu ke sebuah ruangan khusus yang terdapat berbagai macam artefak mahal dengan kualitas tinggi. Penjaga toko itu menjelaskan mereka sengaja tidak menjualnya secara online karena artefak yang tahan terhadap suatu elemen sangat mahal. Namun meski begitu, sebenarnya item tersebut mudah didapatkan. Dan dari berbagai tipe sihir, api adalah tipe sihir yang paling umum. Begitu mereka memasuki ruangan tersebut, Jinwo kemudian bertanya, apakah aman menyimpan semua artefak itu hanya dalam kaca tipis seperti ini? Tapi meskipun kelihatannya di ruangan itu tidak ada keamanan khusus, ternyata kaca yang menyimpan semua artefak itu telah diperkuat dengan sihir, hingga membuatnya tidak akan pecah, walaupun Hunter Rank A memukulnya dengan sekuat tenaga. Jinwo yang mendengarnya agak sedikit meragukan apakah kaca tersebut memang sekuat itu. Lalu sampailah ketika Jinwo ditantang untuk mencoba memukulnya, dan jika ia berhasil memecahkan kaca itu, Jinwo boleh menyimpan artefak yang ada di dalamnya. Disinilah Jinwo langsung memusatkan energi pada tinjunya untuk mencoba memukul kaca tersebut. Namun sesaat sebelum Jinwo sempat melayangkan pukulannya, tiba-tiba penjaga itu malah segera menghentikan Jinwo karena ternyata dia hanya bercanda saja. Penjaga itu mengatakan, ia tidak menyangka kalau hunter tipe mage bisa memiliki kekuatan spirit yang sangat hebat. Selain itu, jika Jinwo benar-benar memecahkannya, sudah pasti nantinya para hunter yang kuat juga akan berdatangan kemari untuk mendapatkan artefak di toko ini. Sementara ketika Jinwo mengatakan bahwa ia ingin melihat dagger yang dimiliki toko ini, lalu salah satu penjaga lain langsung membawanya ke ruang persenjataan. Sontak si penjaga ini jadi sangat terkejut dan heran kenapa bisa ada retakan di kacanya. Tapi segera setelah itu dia sangat yakin pasti Jinwo lah yang telah meretakkan kaca itu meski tanpa menyentuhnya. Di malam harinya, terlihat ada Baekhyunho yang tidak bisa berhenti memikirkan tentang kemampuan Jinwo. Dia bertanya-tanya apakah di dunia ini memang ada hunter yang bisa selalu berkembang. Padahal pada insiden Red Gate sebelumnya, matanya bisa melihat dengan sangat akurat kalau Jinwo lebih lemah darinya. Tapi setelah Baekhyunho melihat langsung kemampuan Jinwo hari ini, pada akhirnya dia jadi sadar bahwa Jinwo benar-benar telah melampaui dirinya. Dengan memiliki kekuatan sehebat itu, menurut Baekhyunho mungkin memang lebih baik jika Jinwo membuat guildnya sendiri. Lagi pula jika Jinwo tetap bisa berkembang, maka dia pasti akan menjadi yang terbaik dimanapun dia berada. Dan itu berarti, usaha Baekhyunho dan Choi Jong-in yang ingin merekrut Jinwo sama-sama akan berujung sia-sia. Singkat cerita, setelah Jinwo melewati hari-hari yang melelahkan karena harus menghadapi para reporter yang terus berdatangan ke rumahnya, kini tibalah saatnya bagi Jinwo mempersiapkan dirinya untuk kembali ke dungeon Kastil Iblis. Jinwo sengaja meninggalkan beberapa prajurit bayangan untuk menjaga adiknya dan berpatroli di wilayah sekitar. Hingga setelah ia memastikan tidak ada pembunuh atau penjahat lain yang bisa mencelakai siapapun. Di keesokan harinya, Jinwo langsung pergi menuju Kastil Iblis dengan diantar oleh Yo Jinho. Jinwo mengatakan Yo Jinho bisa menginap di apartemen yang ia sediakan sampai mereka punya kantor guild yang baru. Jadi berhubung Yo Jinho ini telah memutuskan untuk menerima tawaran Jinwo sebagai wakil master daripada menerima tawaran dari ayahnya sendiri. Ternyata Yo Jinho telah diusir oleh ayahnya dari rumah dan satu-satunya tempat yang bisa ia datangi adalah Jinwo. Jinwo sendiri sebenarnya juga tidak menyangka kalau Yo Jinho akan menolak posisi guild master yang diberikan oleh ayahnya. Padahal sebelumnya Yo Jinho lah yang sangat bertekad untuk mendapatkan posisi tersebut. Tak lama setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota, di sini Jinwo telah tiba di tempat tujuan, lalu ia langsung pergi sendirian untuk memasuki dungeon Kastil Iblis. Jinwo sadar, mulai dari sekarang tingkat kesulitannya pasti akan bertambah sangat drastis. Jadi itulah sebabnya, Jinwo telah mempersiapkan segala yang ia butuhkan, seperti jubah windrobe yang bisa melindunginya dari panas, serta cincin tak bernama yang sudah ditambahkan dengan atribut air. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 2 episode 7 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.